Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah bisa live kembali sesudah libur kemarin beberapa hari. Kita tahu bahwa hidup ini hanya mampir sebentar di dunia. Kita pasti akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Surat apa itu? Surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Ali Imran ayat 185. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kapan ajal ditentukan oleh Allah? Syariatnya ketika 120 hari di rahim ibu. Jadi kita sudah ditentukan. Bisakah ajal berubah? Kalau Allah mau mengubah, berubahlah. Tapi berubahnya pasti dari satu takdir ke takdir lain. Apa saja amalan yang bisa syariat mengubah takdir umur? 1. Doa. 2. Silaturahim. 3. Sedekah. Tapi bagi kita terserah Allah lah berapa saja. Yang paling penting adalah bagaimana hidup ini sukses, akhir sukses, akhirat sukses. Boleh Ikhwan lihat ke belakang sedikit, kalau kira-kira terhalang bisa cari tempat yang lain yang dulu. Ada yang agak besar boleh di pinggir sini aja pindah ya. Boleh. Lanjut. Nah, ini karena banyak santri baru, jadi perlu dijelaskan kembali ya, bahwa kita di dunia ini bukan keinginan kita. Apa nikmat yang pertama dari Allah? Nikmat penciptaan. Kita asalnya tidak ada, sekarang jadi ada. Nikmat yang kedua apa? Pengurusan. Kita diciptakan oleh Allah dan juga diurus oleh Allah. Karena kita tidak tahu apa yang diperlukan tubuh ini. Baru nikmat-nikmat lainnya adalah kita nikmat iman. Diberikan Islam, kemudian iman, dan nanti puncaknya adalah nikmat ihsan, yaitu orang yang yakin kepada Allah. Ini puncak karunia. Makanya orang-orang yang ihsan itu orang yang paling bahagia, paling mulia, dan insya Allah paling tinggi derajatnya di sisi Allah maupun di sisi orang yang beriman. Nah, kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan ya untuk ngabdi saja kepada Allah. Jadi jangan takut tentang rezeki, karir, masa depan. Jangan takut, jangan takut. Itu semua dikuasai Allah. Takutlah kesibukan kita tidak jadi amal ibadah, itu yang kita takutkan. Gini. Saya mohon maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan. Kalau ada seorang yang jadi khodimat, pembantu, kemudian pembantu ini patuh, nurut, tidak bikin masalah, kira-kira majikan yang baik hati akan memberikan yang terbaik tidak? Mungkin tidak dikasih makan. Jawab. Mungkin tidak dikasih pakaian. Gak mungkin. Ini ilustrasi yang sangat sederhana ya. Sekarang anak baik sekali kepada orang tuanya. Mungkinkah oleh orang tuanya ditelantarkan? Tidak mungkin. Kalau kita benar-benar disukai Allah, Allah ngasih yang terbaik. Jadi kalau mau tahu apa sih rahasia hidup ini, gampang sekali. Jadilah orang yang disukai Allah. Selesai, betul. Karena Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita. Allah Maha tahu. Jadi sederhana sekali hidup ini. Jadi orang yang disukai Allah. Kalau manusia lain mau suka mau tidak suka sama kita, ya itu terserah dialah, bukan urusan kita. Kita tidak usah capek-capek ingin disukai banyak orang. Mau apa? Nggak mungkin kok orang suka ke kita semuanya.
Dan mau ngapain juga capek-capek ingin disukai orang. Orang tidak punya apa-apa, dia cuman makhluk aja. Dia tidak mungkin ngasih sesuatu ke kita kecuali yang dikehendaki Allah untuk kita. Ya Dek, ini para santri dari mana nak? Lab school. Loh, pekan lalu ada lab school lagi kan? Ada beberapa lab. Ya baguslah, harus sering di laboratorium ya. Ini lab school mana nak? Jakarta. Kalau yang sebelumnya? Oh Cirende. Kalau santri Darut Tauhid ada tidak? Mana? Alhamdulillah ya. Kalau jamaah bisa melihat, Masya Allah senang sekali lihat anak-anak muda belajar agama dengan baik dari kecil ya. Lanjut. Sampai di mana tadi ya? Ayo. Pada lupa ya. Ya, dicintai Allah. Nah, jadi adik-adik jangan takut. Katanya masa depan dunia ini akan dikuasai oleh dua hal, AI dan robot, kata Mas Elon ya. Tahu Mas Elon? Katanya 2030 saja akan terjadi pengurangan tenaga kerja sampai setengahnya. Nanti pekerjaan digantikan oleh AI dan robot. Sekarang masif sekali begitu. Tenang saja. Tuhan kita Allah, betul tidak? Kalau kita disukai Allah, Allah akan ngasih jalan keluar. Dalilnya apa? At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan selalu ngasih jalan keluar. Persoalan apapun, mau ada AI, mau ada AI, mau ada apa, tenang saja, ada Allah penguasa langit dan bumi. Sekarang katanya wajah orang dan suara orang bisa dibuat oleh AI sedemikian rupa sehingga mirip. Nanti gimana dong kalau saya dipalsukan? Tenang saja, ada Allah ya. Kalau Allah ngejaga kita, AI naik juga nggak akan mau. Jelas? Jadi nggak usah takut menghadapi zaman. Yang kita takuti ya cuma satu, kita tidak disukai Allah, itu masalah kita. Adik-adik, bolehkah bergeser maju sedikit ke depan supaya yang laki-laki paling belakang bisa maju? Nah, diisi yang depannya ya, karena itu yang paling belakang agak mepet ke baris ibu-ibu ya, kasihan ibu-ibu. Lanjut. Jadi jangan takut, jangan takut. Yang kita cemaskan cuma satu dalam hidup ini, Allah tidak suka kepada kita. Kalau Allah tidak suka ke kita, apes betul hidup kita. Sedunia suka ke kita, tapi Tuhan kita, Allah tidak suka ke kita, apes, udah apes di apes. Jadi kita sederhanakan. Pertanyaannya gimana supaya disukai Allah? Kuncinya cuma dua. Apa? Satu, iman. Dua, amal soleh. Ulangi, satu, dua. Nah, makin yakin ke Allah, Allah makin suka ke kita. Makin kita sibuk jadi amal soleh, udah makin beres. Jadi fokus kita satu, supaya disukai Allah. Nah, supaya disukai Allah bagaimana? Tingkatkan keyakinan kita. Dan yang kedua, tingkatkan amal soleh kita. Ini aja, nggak usah ribet hidup ini. Yang lain-lain, tenang. Apapun yang ada di alam semesta ini milik Allah. Hanya Allah yang punya, hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah bisa terjadi. Tidak usah diceklek-ceklek pulpennya ya, atau diputar-putar. Gimana kalau kita yang jadi pulpen? Diputar-putar kan mual ya. Hindari kesia-siaan. Lanjut.
Jelas tidak nih? Kita diciptakan nunggu mati, ya. Selama menunggu mati, hidup kita harus jadi ibadah. Apa sih yang terjadi selama hidup ini? Ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan yang tidak cocok, kata kita yang jelek ya, dan yang cocok sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Tidak punya uang? Jawab. Tidak punya uang? Banyak uang? Dihina? Dipuji? Followernya cuma 1? Followernya 1 juta? Ujian. Jadi rakyat? Jadi pejabat? Belum punya jodoh? Sudah punya jodoh? Terus saja. Jadi kok hidup saya banyak ujian? Memang hidup ini adalah ujian. Wa ilaina turja'un. Nanti kalau udah pas mati baru kita akan menuai hasilnya. Jadi yang sekarang jadi pejabat, yang jadi orang terkenal, yang jadi orang kaya, yang katanya jadi orang tua, itu sebetulnya itu bukan tanda sukses, tapi tanda beratnya ujian. Jelas? Jadi kopral, jadi jenderal, siapa sih yang menentukan? Allah. Bukan karena dia hebat, enggak. Kalau Allah mau takdirkan dia jadi sesuatu, Allah akan kasih jalannya sebagai ujian. Nanti sukses itu, nah ini Al-Baqarah 185. Kalau di dunia ujian semuanya, tapi ujian ini akan mudah dihadapi kalau punya 2 yang tadi. 1 iman, 2 masuk. Jadi enggak usah takut, karena kalau punya iman dan amal soleh, kita disebutnya orang yang bertakwa. Kalau orang takwa pasti ditolong Allah. Kan ujian itu susah dan mudah itu tergantung bukan soalnya, tapi benar atau tidak jawabannya, ya kan? Kenapa orang tidak lulus ujian? Karena soal atau karena salah jawaban? Nah, sekarang kalau jawabannya dituntun jadi susah tidak? Ini jawabannya A, B, C ya. Duh, saya bingung nih. Terus kata guru yang bikin soal B. Jadi gampang tidak? Gampang. Makanya hidup ini berat karena dia jauh dari pertolongan Allah. Jadi nggak usah takut ngadepin mau gimana masa depan, nggak usah takut ya. Pertama, belum masa depannya juga, benar, belum tentu terjadi, dan belum tentu hidup. Mau ngapain sengsara dari sekarang? Jelas adik-adik? Ini penting sekali, penting ya. Karena banyak yang takut. Nggak usah takut. Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Ada yang mau kuliah di mana? Semuanya milik Allah. Kalau Allah menentukan ada ke sana, demi Allah ke sana. Dalilnya apa? Surat Yunus 107. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Kata ChatGPT, saya ceramah tidak boleh terlalu semangat karena baru sembuh yang. Jadi begini ya. Gak kuat kalau lihat remaja tuh, ingin remaja tuh ngelihat masa depan tuh gak pakai takut-takut ya. Sekarang dunia kacau, dolar makin naik, ini tenang. Ada Allah. Katanya dolar naik, punya nggak dolarnya? Ya udah, diam, tenang saja, nggak usah gentar ngadepin hidup. Ini bukan untuk sombong, tapi karena ada Allah. Dalilnya ada nggak supaya tidak gentar? Ada.
surat At-Taubah ayat 51. Benar ya? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Gak usah takut, ada Allah. Ini bukan untuk ujub, bukan untuk sombong, tapi inilah keyakinan orang beriman. Kenapa orang-orang Palestina tuh nggak pernah takut walaupun Israel itu didukung oleh negara-negara yang super power, nggak takut. Jelas? Nah, yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan apa? Tidak disukai Allah. Karena apa? Karena imannya lemah, keyakinannya, dan yang kedua karena banyak amal salah. Yang disukai Allah adalah amal soleh. Kalau di dunianya gimana sih orang yang punya iman dan amal soleh? Di dunia namanya hayatan thayyibah, hidupnya baik, hatinya tenang, ibadahnya enak, akhlaknya mulia. Bukan harus kaya, enggak penting. Kaya tidak kaya itu mah perkara cetek, tapi tenang atau tidak perkara penting. Benar? Pilih deh. Mending banyak uang tapi stres, mending banyak uang tapi bahagia. Saya tadinya menyebut sedikit uang, tapi ini Ramadan bisa diijabah. Jadi dua-duanya. Mending sakit tapi stres, mending sehat atau bahagia. Semuanya dalam kekuasaan Allah, ya. Jelas ya. Kita diciptakan untuk ibadah kalau kita benar. Nah, ibadah itu iman dan amal soleh. Kalau orang yang ibadahnya bagus, iman dan amal soleh disebutnya apa? Orang yang bertakwa. Penampakannya seperti apa sih orang yang kuat iman dan amal soleh? Gampang. Penampakannya akhlaknya mulia. Akhwat, akhwat, santri perempuan, maukah punya suami yang ganteng? Ramadan nih. Mustajab, jangan salah jawab. Yang ngantuk juga bangun, Pak. Ibu nggak usah jawab. Ibu udah senior. Bagaimana? Diam, Bo. Maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng, pinter mau? Ganteng, pinter, banyak uangnya mau? Ganteng, pinter, banyak uang tapi akhlaknya bejat. Ada harapan ya. Yang kurang ganteng, kurang pinter, dan cicisnya kurang. Kalau akhlak mulia, Masya Allah. Kenapa akhlak mulia? Karena orang yang akhlaknya mulia, ini mau diceritakan sesudah ini ya. Seperti apa nih orang yang kuat iman dan amal soleh? Nanti kan udah meninggal, kemudian dihisab, nanti dibuatlah keputusan siapa yang sukses. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka itulah orang yang sangat-sangat sukses, beruntung, bahagia. Jadi sukses itu apa? Sukses itu apa? Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam. Di dunia terkenal, tapi di akhirat masuk neraka, sukses tidak? Di dunia kaya raya, di akhirat direbus, sukses tidak? Di dunia cakep, di akhirat gosong, sukses tidak? Jadi jangan kagum-kagum dengan casing duniawi ini ya.
Makanya awal dari kita tidak tertipu, kalau kita tidak bisa menganggap dunia ini kecil, maka jangan kagum deh. Dengar, jangan kagum sama K-pop, sama ini, sama biasa aja. Nanti juga pada mati, betul tidak? Benar? Ini lagi ikut perang nggak nih dari Life School? Kizen dengan sibling, tahu nggak? Tahu ya. Makanya udah nggak usah mengidolakan yang nggak jelas. Idola kita Rasul aja. Mereka diidolakan, ternyata mereka menghina. Ya, masa kita disebut keluarga monyet, tersinggung tidak? Mau ngapain tersinggung? Kita kan bukan monyet ya kan? Yang tersinggung berarti mengakui ya. Lanjut. Nah, berikut ini Rasulullah SAW bersabda. Nih, dalilnya begini. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan kepadamu biman tahrumu alaihin nar, orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Artinya ini ciri orang sukses ya. Kemudian para sahabat qalu bala ya Rasulullah, ya tentu ya Rasul. Lalu Rasul bersabda, qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada 4 cirinya ya. Ini ciri. Nih adik-adik kalau ingin tahu ini kira-kira orang ini bakal sukses atau tidak, ini diantaranya 4 cirinya. Apa tadi? 1, mana suaranya? 1, 2, 3, 4. Ulangi. 1 hayyin, 2 layyih, 3 qarib, 4 sahl. Disingkat halakosa. Ulangi. Hayyin. Hayyin itu apa? Orang hayyin itu nanti kelihatan orang yang penampakannya, lahir batinnya tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Orangnya tuh cool, cool ya, tenang, tidak temperamental, tidak gerasa gerusu, tidak reaktif ya. Benar-benar orangnya tuh tenang. Tenang ini buah dari apa? Tebak. Dari banyak sekali berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi orang-orang yang hayyin itu namanya CBY. Ulangi. Cepat kembali ke Allah dalam urusan apapun. B-nya apa? Banyak sekali mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Y-nya apa? Yakin kepada Allah. Ulangi apa? C bukan C jawab, C-nya cepat. Nama C cepat. B banyak. Y yakin. Ulangi. Cepat. Cepat apa? Kembali ke Allah. Ketika dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki darimu. Ke Allah bersyukur, ke orang yang ngasih berterima kasih. Jadi kalau orang tua ngasih uang, ini dari Allah lewat orang tua. Jangan macam-macam loh. Langsung ingat Allah, ya Allah, ini ujian darimu lewat orang yang berkata tidak baik. Jelas tidak? Nah, ini masalahnya di sini nih. Biasanya orang gak ingat ke Allah. Biasanya kalau dikasih seakan-akan yang ngasih ini sumbernya. Padahal wa ma bikum min nikmatin faminallah.
Jadi biasakan sekarang ada kejadian apapun, musibah, kecolok oleh jarum, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lagi jalan terpleset atau dikejar oleh angsa, cetuk misalkan, dilodok, apa bahasa Indonesianya, diterkam oleh singa lah kalau angsa kah. Jangan bisa diijabah Ramadan, nggak jadi ya. Pokoknya ada kejadian apapun cepat ini terjadi dengan izin Allah. Yang kedua, selalu banyak menyebut nama Allah. Apakah zikir, asmaul husna, doa, murojaah Quran, Allah aja. Basah, la yazalul lisanuk rotban min zikr, pasti tenang. Dan yang ketiga, yakin ada Allah yang maha melihat, maha dekat, maha baik. CBY. Orang akan hilang tenangnya kalau TJR. Ulangi. Apa TJR? Telat. Ke Allahnya tuh jauh. Segala dipikirin, ujungnya baru ke Allah. Nggak bisa. Semuanya dikuasai Allah. Makin telat ke Allah, makin telat tenangnya. Dua, J-nya apa? Jarang. Wah, jarang nyebut nama Allah. Segala disebut selain Allah. R-nya apa? Ragu ke Allahnya, nggak yakin. Nah, ini rumusnya. Jadi CBY, cepat kembalikan ke Allah, cepat ingat Allah, banyak ingat Allah, yakin. Lain apa? Lain itu orangnya tuh, jadi bayangkan Rasulullah tuh tenang. Lihat wajah Rasul tuh enak, senyum, tidak banyak bicara, tidak reaktif. Rasulullah tuh tidak banyak komentar. Kalau ada orang bicara, Rasulullah mendengarkan dengan baik. Kalau orang ceritanya sedih, Rasul ikut prihatin. Kalau ada orang yang ceritanya lucu, Rasul ikut enggak, Rasul enggak tertawa kayak kita, ikut senyum. Nggak ada Rasulullah terbahak-bahak, yang terbahak-bahak kita, apalagi sampai terbahak-bahak, terjungkel, itu nggak ada sama sekali. Rasulullah senyum. Kalau ada orang ceritanya mempesona, Rasul kagum, baik-baik, tenang. Nah, yang kedua lain itu adalah lemah lembut, sangat penyayang. Lahirnya dari mana? Kenapa orang sangat sopan? Dari hati yang rahmatan lil alamin. Jadi orang itu hanya akan berakhlak baik kalau hatinya penuh kasih sayang. Jadi lihat yang sakit, ingin orang itu sembuh. Lihat orang yang tergelincir, ingin orang itu bangkit lagi. Lihat orang yang dililit hutang, ingin orang itu bisa lunas. Itu bisa lunas. Lihat itu bisa lunas. Lihat itu bisa lunas. Itu bisa lunas. Kan sering zolim. Putus Bin, Zoom saya putus. Mem, Pip, ya maaf ya. Lanjut. Sampai di mana tadi ya? Oh, jadi tidak ada dendam-dendaman, marah-marah. Abu Jahal itu. Jadi orang yang lain itu pemaaf, nggak ada sakit-sakit hati. Kalau adik bicara nggak enak, gimana?
maafkan. Kalau kakak celetak-celetuk bikin gak nyaman apa? Maafkan. Kalau temen ngomongnya nyindir gak enakan, gimana? Maafkan. Enak. 3. Qoribin. Qorib itu dekat. Kenapa dekat? Supel, menyenangkan. Kalau ketemu senang, kalau pisah kangen, itu qorib jadinya. Lawannya dari qoribin baidin, ya, jauh. Kenapa jauh? Karena sombong. Jadi dari mana orang bisa jadi menyenangkan? Dari tawadu, rendah hati. Makanya orang-orang sombong nggak disukai. Ciri orang yang sombong apa? 2. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ciri orang tawadu apa? 2. Rindu kebenaran, selalu ingin dinasehati. Dan yang kedua, tidak lihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nih kayak lihat adik-adik ini ya. Aduh, adik-adik nih. Umur berapa nak? 16. Tahun ini 16. Dosanya masih dikit. Nah lihat ini nih yang belakangnya. Ini bapak usia berapa sekarang pak? Berapa? Lupa. Bapak 75. Ya, sekelas sama yang 16 ya kan. Nah kalau lihat yang 16 dosanya masih dikit. Lihat yang 75 amalnya, aduh, 75 tahun sholatnya banyak, tahajudnya banyak, sedekahnya wah nggak kekejar gitu. Jangan kebalikan, lihat kakek-kakek oh dosanya nih 75 tahun, lihat yang kecilnya apa amalnya, pasti jadi somse. Dan yang terakhir sahal, mudah. Lawannya apa? Sobun. Nah, jadi orang yang tidak tersentuh api neraka tuh cirinya nggak ribet. Urusan tuh yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Bikin enak, mudah. Nah, orang-orang yang tidak selamat itu ribet. Dikit-dikit salah, jelek, ngambek. Ya gitu aja lah. Urusan tuh didramatisir, dipertegang, diperumit. Capek hidupnya tuh. Makanya orang-orang yang bekal ke surga itu wajahnya tuh ringan, cerah, enak, bicaranya enak, nggak nyakitin, ya, sikapnya nyenengin. Kemudian kalau bisa juga ngangenin. Kalau ada masalah tuh gampang solusi. Tapi buat orang yang kurang sukses ribet aja, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit nyari kesalahan, marah-marah, diperbesar, ribet aja. Jadi wajahnya juga kayak kerucut gitu ya, kerucut dan prisma. Jadi walaupun baru keluar dari salon ya, tapi kalau hatinya kurang bagus ribet aja langsung pak. Bulu mata bisa pindah ke hidung ya, jadi repot. Silakan, mau tidak seperti itu adik-adik? Hayyin, layyin, qorib, sahl. Ada pertanyaan silakan. Sekarang hari apa? Jumat ya. Berarti persiapan besok kita akan ada mabit. Mabit itu artinya diam, tapi dibuat juga singkatan malam bina iman dan takwa. Ini mabit kedua nih di Darut Tauhid yang diperkirakan hadir 4.200. Jadi 2 kali yang hadir ini sekarang. Jadi bekerame nih kepada yang mau ikut itikaf besok, tidak ada salahnya bawa alas tidur ya,
Siapa tahu kebagian di emper ya. Biasanya memang dulunya begini Darut Tauhid dulu, tapi masjidnya kecil ya. Maksudnya tidak sebesar sekarang. Tapi pengajian tuh dulu sampai ke jalan-jalan, keluar-luar. Nah sekarang terjadi lagi ini. Sesudah adanya COVID, memang sebagian suka di medsos, tapi sekarang alhamdulillah. Kalau tarawih ini sekitar 1.600 ini kapasitasnya. Berarti kalau nanti datang 4.000 besar kemungkinan ada yang di dalam lantai bawah sampai ke atap-atap tuh dan di luar ya, gak apa-apa walaupun kebagian di luar niatnya sudah baik ya, tersambung. Ada pertanyaan silakan. Ya deh. Pakai mikrofon. Boleh maju sedikit? Enggak. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, izin nanya, yang namanya iman, yang sering dipelajari, kalau iman itu kan nggak bisa selalu naik ya, iman itu yazid wa yankus. Nah, ditambah lagi kan lingkungan di zaman sekarang, pergaulan itu terlalu mengerikan sekali ya, terlalu bebas. Ditambah juga HP juga tuh biasanya mengganggu banget. Nah, gimana cara supaya kita bisa menjaga keimanan kita gitu? Baik. Bagaimana cara supaya jaga iman? Sebentar. Sesudah dengar ceramah ini apa yang ada rasakan? Iman meningkat, menurun atau sama aja? Meningkat. Meningkat. Satu, ilmu. Carilah ilmu, konsisten, cari terus, terutama ilmu tentang mengenal Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, karena itu meningkatkan iman. Ya, makanya orang yang jarang belajar agama drop imannya. Yang kedua, ada yang ngumpul dengan teman-teman ini, di masjid ini gimana nih? Suasana di masjid ini meningkatkan iman, melemahkan iman? Meningkat. Kan? Nah, masjid pokoknya ini supercharger kita. Sering ke masjid, harusnya kita dengan masjid seperti ikan dalam air. 3, ini ngumpul dengan orang-orang yang mau belajar gini gimana? Meningkat atau berkurang? Meningkat. Jangan salah milih teman. Lebih baik teman sedikit tapi ngejaga iman daripada teman banyak ngerusak iman. Katanya kita perlu banyak kenalan. Boleh banyak kenalan, tapi jangan yang merusak iman. Ya. Tapi kalau pertemanan kan terkadang kita gak bisa pilih-pilih juga. Misalkan di lingkungan perkuliahan atau misalkan yang masih sekolah gitu. Jadi ya mau gak mau harus berteman sama siapa aja gitu. Berkenalan boleh, tapi berteman dekat jangan sembarangan. Kenal boleh banyak orang, tapi untuk saling berpengaruh batasi. Para ulama tuh teman-teman dekatnya tuh dikit. Carilah teman yang kalau ketemu jadi ingat Allah, kalau ngobrol nambah iman, lihat kehidupannya ingat akhirat. Itu cirinya teman yang baik. Ketemu ingat Allah, ngobrol nambah ilmu, nambah iman, lihat kehidupannya jadi ingat kehidupan akhirat. Itu teman terbaik. Misalnya di lingkungan kelas pertemanan itu, misalkan di sekolahan ya, misalkan nggak ada lingkungan yang bisa kayak gitu, nah itu gimana? Kalau gitu kita yang mempengaruhi. Kalau kita yang terpengaruh, Kan? Kalau kita yang malah terpengaruh, berarti keluar dari sekolah itu ya. Jazakallah khair. Batasi aja pergaulan. Kita dianggap kuno, blow on, kampungan, gak apa-apa. Kalau udah punya iman pasti bahagia. Tapi saya nggak diajak main sama grup teman-teman, mau ke sana ya nggak apa-apa. Saya dikucilkan loh di kelas karena saya nggak mau diajak ngerokok, ya nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Apa-apa, sedikit teman gak ada masalah ya gak? Yang penting Allah suka, nanti Allah ngasih teman kok. Ya, lanjut. Ibu kelas berapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada kesempatan untuk bertanya kepada AA. Saya Ruri dari Jatinangor, Sumedang. Alhamdulillah. AA, saya dengan suami qadarullah sudah 15 tahun belum dikaruniai anak. Jadi dengan kesempatan ini mohon nasihatnya, kemudian amalan apa yang baiknya saya dan suami kerjakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya bisa memahami kegelisahan. Satu, harus yakin bahwa yang menciptakan setiap makhluk adalah Allah. Jadi kita harus yakin bahwa anak itu ciptaan Allah. Dua, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah lakukan pasti baik. Ya, harus nerima takdir ini untuk takdir sampai saat ini ya. Yang berat itu adalah tidak menerima takdir ya. Tiga, nah itu kan nerima dulu ya. Kalau nasi jadi bubur terima dulu. Nanti cari cakweh, ayam, kacang polong jadi bubur ayam spesial. Apakah 15 tahun tidak punya anak bekal tidak punya anak selamanya? Oh, belum tentu. Mungkin Allah ingin melihat kita bagaimana menghibah, memelas kepada Allah. Nah, amalannya diantaranya adalah istighfar. Surat Nuh ayat 10. Awalnya nak, bukan awalnya. Yursil sama itu yang selanjutnya, yang 11-nya. Kenapa jadi lupa begini? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wal banin. Nah, di sana jadi banyak istighfar. Sekarang ibu cek aja berapa ribu kali istighfarnya sehari ya. Sedangkan dosa kita luar biasa banyaknya dan selalu bertambah banyak dari waktu ke waktu. Di antaranya nggak ridho ke takdir, sholat tidak bagus, mulut tidak terjaga, mata. Udah sekarang nggak usah banyak kesibukan. Selain yang wajib istighfar aja. Juga baca Al-Quran Bu. Al-Baqarah bisa ibu baca ya. Saya mendapatkan beberapa testimoni yang tiap hari membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas, Allah mengabulkan doanya. Coba Bu ditingkatkan. Dan ada beberapa doa yang saya belum hafal doanya, tapi ada doa Nabi siapa yang Nabi yang akhirnya punya anak walaupun sudah sepuh, Zakaria ya, nama Zakaria. Itu ada doanya. Ada di dalam surat Al-Anbiya tuh ada 4 nabi yang doanya diijabah langsung oleh Allah. Itu ada polanya. Saya belum hafal, maaf ini ya. Saya minta maaf karena 11 anaknya jadi enggak doain yang ini. Doanya Al-Furqan 74 aja supaya saroleh. Ada ini kisah nyata Bu, istighfar terus akhirnya Allah menitipkan anak. Oh, ini suami istri tuh istighfar aja seharian tuh. Di jalan duduk berbaring, pokoknya istighfar sepanjang ada kesempatan. Ayah punya anak lagi, sesudah 3, Pak boleh kita kurangin istighfarnya katanya gitu. Ini ceritanya beneran Pak. Coba Bu, jangan putus asa. Ibu harus husnuzon, berbaik sangka ke Allah. Karena Allah janji ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Mem tolong dipasang QRIS ini teman-teman. Besok kita akan menjamu sekitar 4.500 tamu di Darut Tauhid. Kalau yang terdaftar 4.200-an, tapi mungkin ada yang tidak terdaftar. Bagi yang mau nyumbang buat apa aja, makanan, minuman, tajil, pasang QRIS-nya bisa Mem? Beb? Oke. Buat teman-teman udah dipasangkah? Ya, terima kasih.
Saya agak lancip sekarang. Iya ya. Udahlah, udah aki-aki mah nggak usah banyak gaya. Yang penting sehat. Karena ternyata kalau usia udah 64 seperti ini, fokus utamanya adalah tahu apa? Jangan buncit. Karena buncit itu ternyata bisa jadi sumber penyakit. Udah langsung ditahan semua. Lingkar perut nggak boleh lebih dari 90. Alhamdulillah sekarang cuma 83, lebih enak, ternyata lebih ringan hidup ini. Terakhir pertanyaan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Joko Pak dari Probolinggo. Pak Joko, kelas berapa Pak? Lanjut. Ya Pak, Ini Pak, dipegangnya ininya. Siap. Nah, kalau dipegang ininya ya suaranya kecil. Nggih, ya. Ya, sebagai manusia yang tidak muda lagi, saya khususnya dan umumnya kita yang sudah berumur lebih dari 40 tahun pasti sudah banyak mengalami proses kehilangan atau orang yang kita sayangi. Saya sudah ditinggal kedua orang tua yang juga belum sempat membahagiakan mereka. Hanya doa yang bisa dikirimkan dari anak dan cucu-cucunya yang alhamdulillah sudah ada yang hafiz Quran juga, Kak. Alhamdulillah. Doa orang tua adalah doa yang mustajab, Pak, dan tidak diragukan lagi kekabulannya sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis sahih dan hasan. Yang jadi pertanyaan, jika orang tua sudah tidak ada lagi, kepada siapa saya harus minta didoakan agar bisa dimudahkan, dilancarkan rezeki dan barokah selama hidup di dunia. Terima kasih. Baik. Ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, minta ke siapa lagi didoakan? Doa aja sendiri Pak, ya. Karena Allah mendengar setiap doa hambanya. Tinggal kita memposisikan diri menjadi orang yang layak diijabah doanya. Jadi tidak tergantung orang tua. Kalau masih ada ya beruntung orang tua mendoakan. Kalau tidak ada ya mintalah kita ke Allah, ya. Jadi yang bahaya dalam hidup kita adalah kita tidak layak diijabah karena kelakuan kita sendiri. Nah, supaya kita diijabah maka banyaklah tobat, banyak perbaiki diri. Allah mendengar setiap doa kita. Kalau kita bergantung ke orang lain, nanti orang lainnya nggak ada, kita jadi nggak berdoa. Doalah, apalagi Ramadan ini, ya. Doa orang tua ke anak, kita udah jadi orang tua ya, kita doanya juga jadi mustajab. Terima kasih hadirin sekalian, terima kasih ibu bapak yang baik. Sampai jumpa besok bagi yang akan itikaf. Saran kalau bisa mah tidak usah bawa kendaraan ke sini, ya. Maksudnya mobil, karena kapasitas mobil parkir di KPAD dan di situ paling hanya 100 mobil. Kalau bisa menaik umum aja. Apa sekarang banyak kendaraan taksi online yang bisa sampai ke sini dengan mudah, kecuali yang dari jauh, ya. Bersiaplah dengan segala keterbatasan yang ada. Allah tahu niat, Allah tahu ikhtiar. Hitung-hitung latihan ke Mekah, Mekah sekarang penuh sekali, sedang umroh Ramadan. Nah, hitung manasik aja di sini, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah, Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul. Engkau pula yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Jadikan anak-anak ini anak-anak yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan anak-anak yang kuat imannya, mulia akhlaknya. Berikan perlindungan-Mu dari fitnah zaman, dari lingkungan yang buruk, dari apapun yang merusak iman dan akhlaknya. Ya Allah, selamatkan kami ini. Tanpa perlindungan-Mu kami pasti binasa. Jadikan kami anak-anak
yang bisa membahagiakan orang tua. Jangan biarkan orang tua menyesali kelahiran kami ke dunia ini. Indahkan akhlak kami sehingga kami jadi penyejuk, menjadi jalan ibu bapak kami bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat kelak. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua tamu dan Lab School Jakarta. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang di Zoom ya. Makasih Zoom. Tahu nggak dek, sudah berapa tahun siaran seperti ini? Mulai dari tahun 93. Jadi berapa tahun nak? Ada yang pernah nyimak di medsos enggak? Ikutlah ya nak. Ada di podcast Dedi dulu, Deddy Corbuzier dulu suka ikut pengajian sebelum masuk Islam tahun 2000-an, masih muda waktu itu. Terima kasih ya. Ini kelas berapa Bapak? Masa keemasan ada berapa orang? 29. Besok akan seru sekali ya. Dari dulu sebetulnya pesantren ini selalu ramai begini. Bisa sampai ke jalan-jalan, tapi dulu kecil ya, sampai akhirnya Allah membesarkan seperti ini. Mudah-mudahan kita kumpul di sorga ya. Itu aja yang harus dipikirkan. Ini anak-anak, kita belum tahu berapa lama ketemu orang tua. Jangan disia-siakan waktu ada ya. Kalau udah nggak ada pasti sedih. Pasti sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh santri kapan pulang? 8 Maret. Oh, this is the last time I can see you, because tomorrow is Saturday. Berangkat umroh tanggal 5. Berarti ini sebelum pulang ini pertemuan terakhir ya. Salam untuk orang tua ya. Ingat kalau lihat orang tua kita belum tentu lama lagi melihat keduanya, maka maksimalkan untuk membahagiakannya. Siapapun yang memuliakan orang tuanya, dia dimuliakan oleh Allah. Percayalah, kalau tidak bisa memuliakan dengan baik, minimal jangan pernah menyakiti orang tua. Karena orang yang durhaka di dunia ini didahulukan bencananya. Menyakiti orang tua pasti kita disakiti. Semoga kita bisa membahagiakan orang tua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.